Halo semuanya, balik lagi di podcast Was Wes Was bareng aku Sarah, dan pastinya aku nggak sendirian dong. Hari ini kita kedatangan siapa nih? Miss Lintang, yeay! Makasih banget Miss Lintang udah mau sempetin hadir ke sini, dan pastinya di sela-sela kesibukan ya teman-teman ya. Gimana nih? Apa kabar Miss Lintang? Oke, alhamdulillah baik. Terima kasih banyak sudah undang saya ke sini. Sama-sama. Gimana nih Miss Lintang? Kesibukannya sekarang apa nih? Ya, kalau kesibukan saat ini sih tentunya sekarang saya jadi dosen ya, alhamdulillah. Wow. Ya, saya menjadi salah satu dosen di Setiabudi, Universitas Setiabudi Rangkas Bitung di program studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik dan Pertanian. Wow, I'm so speechless. Keren banget. Punya usut nih kalau soal teknik, boleh nggak sih share seputar teknik kimia gitu loh? Boleh banget, boleh banget. Berhubung ini prodinya juga baru ya, jadi saya sekalian mau sharing juga buat teman-teman semua. Jadi program studi teknik kimia ini salah satu program studi yang baru di Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Jadi di sini kami program studinya bertujuan untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang fokus di bidang industri kimia. Jadi nanti prospeknya adalah jadi engineer gitu di bidang teknik kimia. Ini buat teman-teman yang mau jadi engineer, cus. Ya, Oke, kira-kira kenapa sih harus kuliah di Universitas Setiabudi Rangkas Bitung, terutama nih milih jurusan teknik kimia nih, kira-kira kenapa ya? Kenapa? Karena di sini salah satu value juga ya untuk kampus kita, di mana fakultas teknik yang di Universitas Setiabudi Rangkas Bitung adalah satu-satunya fakultas teknik di Kabupaten Lebak. Jadi teman-teman yang ada di Lebak tuh nggak perlu jauh-jauh lagi kuliah di Serang, di luar kota gitu ya, dengan ongkos yang lumayan besar tentunya. Bener-bener. Nah, jadi lebih baik langsung gabung aja ke sini yang deket gitu. Jadi itu value yang pertama. Kemudian value berikutnya, di mana kita tahu Lebak ini sekarang sudah mulai nih meningkatkan industri-industri besar yang ada di Lebak gitu ya. Jadi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, makanya di sini diciptakanlah gitu ya, diadakanlah program studi teknik kimia dan program studi lainnya di Fakultas Teknik dan Pertanian Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Gitu. Intinya kalau ada yang deket, kenapa harus yang jauh nggak sih? Nah, itu dia poinnya. Tadi kan soal karir menjadi engineering, ada nggak sih atau pengalaman Miss sendiri gitu? Kita masuknya jurusan ini, tapi ternyata hasil dari atau karirnya itu nggak sesuai gitu. Pernah gak sih gitu? Atau ada gak sih? Pastinya banyak ya dari pengalaman teman-teman juga gitu. Tapi yang penting kita tuh sudah bisa lulus sarjana gitu ya. Sebenarnya untuk pekerjaan mungkin bisa di mana saja. Tapi lebih baik kita persiapkan yang memang fokus di bidangnya gitu kan, lebih baik gitu kan, linier. Misalnya nanti mau kerja di pabrik, karena kan mungkin proyeksinya banyak banget nih mahasiswa sekarang tuh pengen kerja dan paling cepat biasanya kerja di pabrik. Tapi gimana caranya prospek karirnya tuh biar cepat meningkat. Salah satunya adalah dengan lulus di program sarjana di teknik gitu. Biasanya kan di pabrik tuh butuhnya teknisi. Miss Lintang ini adalah seorang dosen teknik kimia. Apakah sesuai dengan background pendidikan Miss Lintang gitu? Kalau background sendiri saya S1 dan S2-nya di pendidikan kimia. Jadi memang untuk jadi dosen itu sudah linier ya gitu. Tapi untuk keteknikannya ya mungkin ada juga terhubung ke sana karena kan saya juga ngambilnya kimia gitu. Di teknik pun yang saya ampu sekarang adalah teknik kimia. Jadi linier lah gitu. Seru nih. Sekarang aku mau tanya tanggapan Miss. Saya punya pengalaman, jadi waktu SMK-ku saya ngambil teknik juga, cuma bedanya saya ngambil teknik komputer jaringan. Ini nanya tanggapan aja. Dan sekarang saya terjun di dunia pendidikan dan bahasa gitu. Apakah menurut Miss ini sesuai nggak sih gitu? Atau terdengar sia-sia gitu loh? Enggak, kalau menurut saya belajar itu enggak ada yang sia-sia. Siap. Iya, bener ya. Jadi kalau misalnya dulu SMA-nya mungkin di teknik, terus juga kuliahnya ambil pendidikan bahasa Inggris atau jurusan yang lain, itu enggak masalah sebenarnya. Dan nanti misalnya pekerjaannya nanti selain jadi guru misalnya lulusnya
bisa juga misalnya nanti jadi translator atau jadi yang lain kan bisa kan gitu. Jadi selama itu masih relate ya dengan apa yang kita bidang yang kita tempuh gitu, itu nggak masalah gitu. Dan kalau mau nyebrang jalur juga kalau misalnya kerjanya dapetnya ini ya udah itu udah rezekinya. Jadi berarti ya. Karena apa ya, jadi kalau pekerjaan itu ya segimana, yang pertama mungkin kesempatan ya, dan juga kemampuan kita apakah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Seperti itu. Yang penting kita punya skill dan juga ilmu pengetahuan yang sudah terukur lah, terjamin gitu. Oke. Teman-teman penasaran nggak sih di teknik kimia ini apakah ada program beasiswa? Jadi kalau di teknik kimia itu sebenarnya kalau beasiswa ya sama dengan prodi-prodi yang lain yang ada di kampus kita ya. Nah, kalau misalnya beasiswa khususnya itu sampai saat ini karena kita baru masih terus diupayakan sih, kayak misalnya mencari CSR juga dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin seiring dengan berjalannya waktu mungkin kita akan gitu kan menuju ke sana. Tapi kalau beasiswa yang saat ini tersedia tentunya masih sama kayak untuk KIP dan lain sebagainya, itu yang sesuai dengan kesempatan yang ada gitu. Kalau misalnya kita dikasih ya ada gitu kan. Tapi kalau misalnya sedang tidak dibuka ya kita mau bagaimana gitu kan. Jadi tetap kita terus upayakan untuk beasiswa-beasiswa itu tetap ada. Oke. Kalau boleh tahu, boleh nggak sih share kembali tentang suka dukanya di dunia kimia? Karena Sarah juga pernah bukan pernah sih, di kelas 1, 2, 3 SMK lah intinya belajar kimia, cuma karena belum tidak mendalami, just generalnya aja. Suka dukanya tuh gimana sih? Karena sulit banget jujur, Sarah baru generalnya aja sulit gitu. Benar-benar banget. Sebenarnya ini tantangan buat pengajar ya, dosen, guru yang mengajarkan kimia. Apalagi teknik gitu ya. Teknik gabung dengan kimia. Itu jadi 2 poin yang beban banget gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kuncinya itu adalah di metode pembelajarannya sih. Dan juga mungkin kadang gurunya juga atau pengajarnya juga sangat berpengaruh di dalam belajar suatu bidang gitu ya. Nah, dimana kalau saya pribadi mungkin pengennya sih membawakan pembelajaran itu seasik mungkin dan se-fleksibel mungkin. Karena sekarang juga sudah banyak ya program-program seperti Kampus Merdeka dan lain sebagainya. Jadi itu memberikan keleluasaan buat dosen untuk membuat pembelajaran itu semenarik mungkin gitu. Biar mahasiswa ini tidak bosan. Apalagi belajar kimia ya. Yang notabene susah gitu kan. Nah, sebenarnya kuncinya adalah di penyampaiannya dan delivernya aja sih, supaya mahasiswa ini tidak bosan dan juga membuat materi itu jadi lebih mudah. Karena sebenarnya kimia itu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kayak air yang kita minum aja kimia kan, H2O gitu. Terus apa yang kita hirup, oksigen, itu juga kimia. Jadi itu sangat dekat banget gitu dengan kehidupan. Jadi pengennya tuh membangun konsep atau mindset yang mudah, jangan membuat mindset kimia itu sulit gitu. Sorry, kalau metode yang Miss Lintang terapkan langsung di kelas itu bagaimana? Sebenarnya macam-macam sih. Kalau misalnya ada materi yang harusnya saya ceramah, ya udah saya metode ceramah. Tapi kalau misalnya beberapa materi bisa saya kemas dalam metode yang beragam, misalnya yang saat ini nih, yang common metode itu kayak design thinking gitu ya. Kayak gitu-gitu itu mulai saya terapkan juga di pembelajaran. Terus ada nggak sih pernah ngadepin mahasiswa atau mahasiswi yang kesulitan gitu di mata kuliah ini? Sering banget. Gimana nih nanggepinnya? Jadi ada juga beberapa mahasiswa misalnya yang tertinggal dalam materi tertentu gitu ya. Nah, kuncinya ya kita kasih pembekalan lagi gitu buat mereka, kayak pendalaman materi, terus juga dilatih lagi untuk penguasaan materinya, misalnya dengan kasih tugas mandiri, terus juga dengan tes-tes gitu, kayak misalnya pre-test atau post-test kayak gitu. Jadi kasih kuis-kuis kecil. Kira-kira nih buat teman-teman yang mau daftar ke Universitas Rangkas Bitung, khususnya di teknik kimia ini gimana nih? Caranya gampang banget sekarang ya. Seperti pendaftaran di Universitas Rangkas Bitung pada umumnya, tinggal kunjungi aja websitenya pmb.usbr.ac.id gitu ya, dicatat. Terus juga langsung pilih aja di situ prodi S1 Teknik Kimia. Kemudian silahkan dipilih misalnya mau kelas karyawan atau kelas reguler. Karena kita ada 2 program ya, ada kelas reguler dan juga non reguler. Kemudian
teman-teman nanti langsung aja isi formulir pendaftarannya, karena biaya pendaftarannya itu gratis. Untuk tahun ini biaya pendaftarannya gratis untuk semua gelombang. Yuk buruan. Bener banget. Jadi tunggu apa lagi gitu ya, langsung aja daftar, karena memang peluangnya sangat besar gitu untuk masuk di teknik kimia, dan nanti lulusannya pun insya Allah gitu ya bisa diterima di berbagai bidang, khususnya yang ada teknik kimianya. Nah, ini buat teman-teman yang mau masuk di dunia teknik kimia gitu ya, gak usah yang jauh-jauh, cukup daftar di Universitas Setiabudi Rangkas Bitung, ntar ketemu sama Miss Lintang. Miss Lintang, ada nggak sih kata-kata buat teman-teman, buat saya juga, biar termotivasi lagi, apalagi kan kimia sulit gitu loh, gimana nih, boleh share nggak sih? Iya, sebenarnya kalau misalnya motivasi yang paling besar sih, kita harus punya mindset kalau pendidikan itu bisa menjadi salah satu katalisator kita menuju kesuksesan. Oke. Ya, jadi kalau bahasa kimia itu katalisator itu artinya adalah suatu yang bisa mempercepat. Jadi memang kan banyak cara menuju kesuksesan, tapi dengan pendidikan itu menjadi salah satu kunci yang paling bisa mempercepat kesuksesan. Ya, untuk kehidupan ya. Kemudian kalau dari segi belajarnya, itu adalah kalau misalnya teman-teman tuh jangan sampai berhenti belajar, karena kehidupan itu akan terus memberikan pelajaran gitu. Jadi itu motivasinya. Yeay, thank you banget buat Miss Lintang yang udah hadir dan udah share banyak banget pengalamannya. Dan buat teman-teman jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe. Makasih Miss Lintang. Sampai ketemu lagi. Oke, aku Sarah dan Miss Lintang. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk terus like, share, comment, and subscribe. Dadah!